Bendera pusaka dan teks proklamasi ke Ibu Kota Nusantara serta mengetahui lebih dalam sejarah lalu makna dalam proses yang berlangsung hari ini telah bergabung bersama kami sejarawan Asep Kambali. Selamat siang Mas Asep, apa kabar? Selamat siang Mbak Risti, apa kabar? Baik, Mas Asep, ini tahun ini merupakan tahun yang bersejarah perdana kita akan merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Lalu tadi pagi juga sudah kita saksikan bersama bagaimana proses kirap bendera duplikat ya, sang merah putih, kemudian teks proklamasi yang juga telah dikirim dari Monas ke Bandara Halim untuk kemudian diterbangkan ke IKN. Ini sungguh menorehkan sejarah yang baru begitu, Mas Asep. Bagaimana Mas Asep mencermati hal ini? Ya, ini prosesi pemindahan bendera pusaka dari Monas ke IKN ini kan tidak ada dalam sejarah. Justru ini proses penciptaan sejarah. Nah, jadi Pak Jokowi sebagai kreator dari peristiwa sejarah dipindahkan ibu kota ke IKN, maka kemudian prosesi pemindahan bendera pusaka dari Monas Jakarta ke IKN itu juga merupakan penciptaan sejarah tersendiri bagi bangsa kita. Nah, memang kalau dilihat, saya tadi memperhatikan dari awal sampai sekarang sampai tadi masuk ke pesawat begitu, memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu. Tetapi itu tidak menghilangkan kehidmatan kita, ya, perasaan kebanggaan kita, karena mau tidak mau negara ini harus maju, ya. Nusantara yang baru, Indonesia maju ini kan satu mimpi besar bangsa kita gitu. Jadi ini yang harus justru ditorehkan bersama, diisi bersama, dan kontribusinya harus nasional gitu. Jadi partisipasi saya malah mengusulkan tadi ke beberapa media sebelum di Berita Satu, saya sampaikan bahwa justru momen prosesi ini semestinya dilibatkan bangsa Aceh sampai bangsa Papua, ya, dari Aceh sampai Papua terlibat dan ikut karnaval bersama gitu ya, mengiringi bendera ini dari Monas sampai ke IKN nanti. Dan kenapa? Karena Monas sendiri dibangun oleh Bung Karno itu sebagai simbol daripada kebesaran bangsa, kemajuan bangsa, simbol perjuangan sepanjang masa daripada bangsa Indonesia. Bung Karno mendesain Monas ini sebagai bangunan yang diharapkan kokoh sampai 1000 tahun, maka bangsa ini juga diharapkan kokoh selama 1000 tahun bahkan lebih dari itu. Maka Monas adalah simbol perjuangan bersama daripada bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kita bisa melihat juga kenapa demikian, karena anggaran pembangunan Monas itu kan juga dilibatkan bangsa Indonesia, sumbangan emasnya dari Teuku Markam dari Aceh gitu ya. Anggaran 58 miliar sampai Monas kemudian diresmikan, ini juga sumbangan dari masyarakat, beli tiket konser, tiket hiburan, ya, tiket nonton, dan itu dipotong dari situ, dan itu disumbangkan. Untuk kalau mungkin dulu Bung Karno memaksa masyarakat menyumbang, ya sama seperti tapera hari ini gitu ya, yang sedang ramai gitu. Jadi dulu Bung Karno meminta bantuan itu, dan bendera pusaka itu memang diisyaratkan oleh Bung Karno harus disimpan sejak tahun 61 ya, itu di Monas, tetapi memang sampai hari ini belum terlaksana. Saya melihat catatan 2017 pernah direncanakan dibangun vitrin dan lain sebagainya, tetapi tetap hanya sementara kelihatannya, tidak selamanya, karena penyimpanan bendera pusaka dan teks proklamasi ini kan tidak boleh sembarangan ya, keamanannya, ya, keselamatan, dan juga konservasi ya, suhu ruangan dan lain sebagainya. Itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi tapi juga saya melihat tadi bakinya masih beda tuh, gede sebelah ya, harusnya kan bakinya dibikin sama saja gitu. Jadi ini ada beberapa masukan, mungkin nanti bisa kita ulas di lain kesempatan ya. Oke, baik. Nah, tadi di-mention juga sama Mas Asep kalau ini penyimpanannya dari Monas. Kalau kita lihat juga tadi kan perjalanan kirap ini bermula dari Monas. Biasanya juga kalau kirap yang menuju ke istana juga dari Monas juga. Ada ruang Merdeka, namanya tempat disimpannya bendera dan juga teks proklamasi ini. Apa sih sebenarnya kalau boleh diceritakan seluk-beluk dari ruangan itu, Mas Asep? Ya, pada saat, nah ini saya ingin koreksi sedikit ya, bahwa inisiator daripada pembangunan Monumen Nasional itu bukan Bung Karno, ya. Inisiator ini yang tenggelam namanya dalam sejarah. Inisiator pembangunan Monumen Nasional itu adalah Sarwoko Martokusumo, ya. Beliau seorang pengusaha swasta,
beliau anggota Pramuka atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Nah, beliau ini kawan dekatnya daripada wali kota Jakarta dulu di masa pembangunan Monas ini, wali kota Jakarta Sudiro. Jadi beliau kurang lebih sahabatnya lah. Sudiro inilah yang mengusulkan kepada Sarwoko inilah yang mengusulkan kepada Sudiro bahwa di Jakarta perlu dibangun satu tugu nasional. Maka dulu disebut panitianya adalah Panitia Tugu Nasional. Nah, Bung Karno menyambut baik ide ini. Jadi idenya dari Sarwoko, Bung Karno menyambut baik, kemudian Bung Karno meminta Sarwoko menjadi ketua panitia. Nah, di dalam pembangunan prosesnya, ketua panitia Tugu Nasional, dulu namanya Tugu Nasional, nah, tahun 61 berubah jadi Monumen Nasional. Di dalam monumen ini disimpan sejarah perjuangan bangsa, maka ada Museum Sejarah Nasional ya. Kemudian ada ruang khusus untuk menghormati simbol-simbol kenegaraan. Bendera merah putih, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian teks proklamasi dan lagu kebangsaan. Jadi ini 4 item ini disimpan ya, di dalam, dan itu berada posisinya di tengah antara cawan dan dasar. Jadi khusus di ruang yang ada Pancasila, yang ada bendera dan lain sebagainya. Karena itu ruang perenungan sebenarnya gitu ya. Jadi ruang perenungan ini dibuat agar para pengunjung ketika datang itu terkesima ya, terdiam, dan harusnya nggak boleh rame. Cuma memang dulu ya, sebelum Pak Jokowi memberlakukan kirap ini kan di eranya Pak Jokowi saja. Sebelumnya tidak ada ya. Bendera pusaka disimpan di istana gitu. Nah, jadi sebelumnya itu malah memang mengkhawatirkan, Mbak, di ruangan itu orang pada tidur, pada makan. Harusnya kan nggak boleh ya gitu. Itu harus ruang untuk perenungan gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat tadi perjalanan kirap bendera dari Monas, kita lihat dibawa kemudian ke Halim Perdana Kusuma. Ini sepanjang jalan ini banyak sekali warga yang antusias, kemudian menyaksikan juga prosesi kirap dengan iring-iringannya juga begitu melewati jalan-jalan protokol. Ada Jenderal Sudirman, kemudian Tamrin, Semanggi. Apa makna yang bisa kita lihat dari perjalanan tersebut, Mas Asep? Ya, saya kira perjalanan ini adalah proses penciptaan sejarah, karena perjalanan kirap bendera ini tidak ada sebelumnya, dan ini perlu kita catat hari ini. Mereka yang terlibat, mereka yang hadir adalah para pelaku sejarah, ya. Mereka yang membawa baki, membawa teks proklamasi, mereka yang mengawal. Mereka adalah orang-orang pertama yang menjadi pelaku sejarah dalam peristiwa ini. Nah, usul saya adalah ke depan lebih ramai lagi, karena saya lihat ini ramai hanya di beberapa titik, ya, di beberapa titik lain kosong, gitu. Nah, jadi keterlibatan masyarakat ini memang harus betul-betul digaungkan. Jadi promosi, publikasi kegiatan kirap ini harus diperluas dan partisipasi, ya, tidak hanya menjadi penonton, tapi mereka pelaku. Jadi boleh saja nanti marching band itu tidak hanya sampai Bundaran HI, gitu ya, tapi marching band itu harusnya sampai Halim Perdana Kusuma, dilanjutkan nanti dari Sepinggan Balikpapan sampai ke IKN, gitu ya. Dan itu harus jalan, gitu ya, supaya masyarakat bisa menikmati, masyarakat bisa melihat, dan ekonomi jadi tumbuh, ya, partisipasi juga aktif dari masyarakat. Nah, saya lihat hari ini masih ada beberapa yang bolong, yang kosong, dan beberapa yang sepi, tidak ada umbul-umbul, gitu ya. Jadi di dalam frame-nya TV itu saya perhatikan kurang menarik jadinya. Nah, oleh sebab itu ke depan saya kira memang idealnya kegiatan ini, tadi juga wawancara salah satu presenter dengan Pak Heru Budi gitu, beliau mengatakan ini semestinya di pemerintahan berikutnya bisa berlanjut nih tradisi atau ritual ini, gitu ya, prosesi ini, agar apa? Agar nanti keterlibatannya bisa lebih banyak. Kayak saya usulkan dari Aceh sampai Papua buatkanlah barisan, ya. Jadi karnaval kemerdekaan yang dulu pernah terjadi di era Soeharto yang pernah dilakukan dengan mobil hias, ya, bisa bikin pagelaran teatrikal, bisa musik, ya, bisa penampilan kostum dan lain sebagainya. Jadi lebih meriah, dan tentu harus diiringi dengan kegiatan belajar sejarah, ya. Karena saya berterima kasih nih kepada Berita Satu TV, ya, dengan memperingati kirap ini kita justru kilas balik ke sejarah, karena bagaimanapun juga, ya, perjuangan kita yang disimbolkan oleh Monas itu adalah perjuangan sepanjang masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan itu harus sustain, harus sinkron. Nah, ini yang harus dilakukan pemerintah di masa depan. Bagaimana sinkronisasi antara Monas, Jakarta, IKN, dan
Kalimantan Timur gitu ya. Baik, baik. Wah, menarik sekali, banyak sekali ternyata pengetahuan-pengetahuan baru nih yang baru disampaikan oleh Mas Asep dari rangkaian kirap ini. Nanti kita tunggu ya bagaimana jalannya kirap sampai di Kalimantan Timur, kemudian akan dibawa ke Istana Negara di IKN. Terima kasih banyak Mas Asep Kambali Setiawan atas Sama-sama, waktunya Mbak di Rizky. Berita Terima Satu kasih. Siang. Salam sehat selalu, selamat siang. Salam sehat, terima kasih.